Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah seiring waktu Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kita, dan biarlah kita diberikan kemampuan untuk boleh menjalani kehidupan kita setiap waktu dalam penyertaan-Nya. Hari ini kembali kita bersama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan lewati 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang hidup, pada saat yang penuh kasih ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata iman kami agar kami dapat melihat betapa besarnya kasih dan rencana-Mu di dalam setiap hati yang boleh kami lakukan dan alami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, agar setiap kata yang diucapkan berasal dari hati dan dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah firman hari ini menghibur yang letih, menguatkan yang ragu, dan meneguhkan langkah kami di jalan Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk diubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 diberi judul bagi kita, Tuhan memberi lebih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita dalam hidup ini berpikir bahwa kebaikan yang kecil yang kita lakukan hanyalah hal biasa, tidak berdampak besar dan mungkin luput dari perhatian. Namun kisah hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan setiap tindakan tulus kita, dan Ia membalaskannya jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 membawa kita pada perjumpaan antara Nabi Elisa dan seorang perempuan Sunem. Ialah seorang perempuan yang dikenal baik hati, rendah hati, dan penuh dengan iman. Ia tidak meminta apa-apa, tetapi menerima segalanya dari Tuhan. Dari sini kita akan belajar 3 hal penting yang membangun kehidupan rohani kita. Yang pertama, kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Kita boleh melihat pada ayat yang ke-10. Perempuan Sunem memulai dengan sebuah ide sederhana, menyediakan sebuah kamar bagi Elisa. Baik juga aku kalau kita membuat sebuah kamar kecil di atas, dengan tempat tidur, meja, kursi, dan pelita. Ini bukan hotel mewah, tetapi ini cukup. Ini adalah tindakan kasih tanpa pamrih. Ia tidak melakukannya untuk mendapatkan berkat, apalagi popularitas. Ia tidak mencari nama atau balasan, tapi Tuhan melihat hatinya. Adapun pelajaran ini bagi kita, bahwa kita mungkin berpikir kebaikan kecil seperti menolong orang, memberi tumpangan, menyambut tamu, atau memberi sedekah tidak berarti besar. Tetapi Tuhan melihat ketulusan hati, bukan besarnya pemberian, dan Ia menghargainya. Dari hal ini kita diingatkan, janganlah lelah berbuat baik, sebab Tuhan menghitung setiap perbuatan kasih kita. Yang kedua, Tuhan memberi lebih dari yang kita harapkan. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Ketika Elisa merasakan kebaikan perempuan ini, ia ingin membalasnya. Tapi perempuan itu berkata, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya, aku cukup, aku tidak butuh apa-apa." Tapi Tuhan tahu kerinduan terdalam di hatinya yang bahkan tidak ia ucapkan. Ia tidak mempunyai anak. Dan inilah keajaiban kasih Tuhan.
Ia menjawab kebutuhan yang bahkan tidak diminta. Elisa bernubuat, tahun depan pada waktu seperti ini, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini menjadi bagian dari karakter Allah kita. Ia bukan hanya Allah yang mendengar doa, tetapi juga Allah yang membaca isi hati. Mungkin hari ini ada kerinduan yang ada di dalam hatimu yang tidak bisa kau katakan kepada orang lain. Mungkin tentang kesepian, tentang pergumulan finansial, tentang rumah tangga, atau tentang masa depan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tahu dan Ia akan bertindak pada waktunya. Bahkan saat kita tidak meminta, kasih karunia-Nya tetap bekerja. Dan yang ketiga, respon iman saat janji Tuhan dinyatakan. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Ketika Elisa menyampaikan janji Tuhan bahwa ia akan memiliki anak, perempuan itu menjawab dengan takut dan tidak percaya. Janganlah begitu, Tuanku, abdi Allah. Janganlah bohong kepada hamba-Mu ini. Kita bisa melihat hal itu pada ayat yang ke-16. Kenapa ia berkata begitu? Karena ia sudah terlalu lama menunggu. Barangkali sudah terlalu lama kecewa, ia takut berharap lagi. Ia memilih diam dan menerima keadaannya. Tapi Tuhan tidak tersinggung oleh keraguannya. Justru di sanalah Tuhan menyatakan kuasa dan kasih setia-Nya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu yang telah ditentukan. Adapun pelajaran bagi kita, kadang kita takut berharap, kita takut terluka, tapi Tuhan ingin kita percaya. Janji Tuhan tidak bergantung pada kekuatan iman kita, tapi pada kebaikan dan kuasa-Nya sendiri. Tuhan tetap setia walaupun kita ragu. Ia tetap bekerja walaupun kita lemah. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang setia dan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita ingat 3 hal hari ini. Bahwa yang pertama, kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menjawab lebih dari yang kita bayangkan, bahkan yang belum kita ucapkan. Yang ketiga, Tuhan setia menepati janji-Nya, meski kita kadang ragu dan takut. Jangan lelah berbuat baik, jangan takut berharap, dan jangan berhenti percaya, sebab kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita dan tetap memiliki harapan, karena Tuhan pasti menyatakan yang baik, yang indah pada waktunya ketika kita meminta dan berharap kepadanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami sekalian. Terima kasih untuk teladan perempuan Sunem yang menunjukkan bahwa kebaikan yang tulus Engkau lihat dan Engkau membalasnya. Ajarlah kami untuk setia sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Ajarlah kami untuk percaya sekalipun janji-Mu belum kelihatan. Kami serahkan kerinduan hati kami yang terdalam ke dalam tangan-Mu, dan Engkau tahu bahwa sebelum kami mengucapkannya, kami percaya karena Engkau Allah yang setia, dan Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat. Teguhkan iman kami dan pakailah hidup kami, agar hidup kami menjadi berkat, seperti perempuan Sunem itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin.